warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Mari sama-sama kita simak. Kehadiran sang kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 27 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sang paman memiliki kecerdasan dan kematangan keponakannya. Maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagang dan diambil dari majikannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab kami." Buhairah selanjutnya menyerahkan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah berbohong kepada para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, ya, selalu berkata sopan, ramah, penuh dengan kasih sayang. Di keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh pribadi mulia beliau. Ya. Yang pertama, Nabi Muhammad mempunyai sikap berpendirian teguh, kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri. Kejujuran, pribadi santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yakni Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusan atau rasul.
Setelah wahyu pertama, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti, itulah turun wahyu yang kedua, yaitu disebutkan dalam surat Al-Mudaththir. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu dalam surat Al-Mudaththir, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya, tujuannya agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arkam bin Abil Arkam Al-Akhzumi. Sahabat laki-laki yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir. Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad. Abu Jahal, paman Nabi Muhammad, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, bahkan wanita, pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau ingin pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita yang cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Nabi Muhammad tidak tertarik pada tawaran itu dan terus berdakwah. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Semoga antum bisa mengambil kesimpulan dan tentunya antum terapkan dalam kehidupan antum sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.